Kasian kasian Halo sobat semuanya, mari kita belajar mengenai fluida. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih apa itu fluida? Nah, fluida sendiri yaitu kelompok zat yang dapat mengalir. Fluida sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal loh apa itu fluida, beberapa jenis fluida, dan fase zat. Di antaranya itu fase zat padat, fase zat cair, dan fase zat gas. Zat padat merupakan suatu zat yang tidak dapat berubah atau memiliki bentuk yang tetap. Berbeda halnya dengan zat cair dan zat gas yang dapat berubah bentuk sesuai tempat dan ruang yang ditempatinya. Tapi jangan salah bahwa zat cair dan zat gas memiliki perbedaan, yakni zat cair sendiri dapat mengalir yang dipengaruhi oleh faktor gravitasi dan akan memenuhi ruang terendah yang dapat menampungnya. Sedangkan zat gas dalam ruang tertutup mampu mengembang atau mengisi penampungannya tanpa peduli bentuknya, jadi dapat mengisi keseluruhan tempat yang ditempatinya. Sampai sini kalian sudah paham dong mengenai fluida statik dan dinamik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat zat cair. Berikutnya mari kita belajar mengenai sifat-sifat zat cair. Zat cair dapat berubah bentuk bergantung dari wadah penampungannya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa zat cair dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Apa aja sih contoh dari zat cair? Contohnya yaitu air, minyak, sabun, dan lain sebagainya. Contohnya, misal kita menuangkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk seperti gelas. Dan jika kita menuangkan air tersebut ke dalam mangkuk, maka air tersebut akan berbentuk seperti mangkuk. Nah, dapat disimpulkan bahwa zat cair memiliki bentuk yang sesuai dengan wadah penampungnya dan dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Dan jika kita memindahkan air tersebut, maka air tersebut akan mengikuti bentuk wadah yang selanjutnya. Yang kedua yaitu zat cair menempati ruang dan mempunyai massa. Bila kita menuangkan air dalam sebuah wadah, maka air akan menempati ruang dari tempat yang terendah. Dan ketika dituangkan pada sebuah wadah yang bentuknya tidak beraturan, maka air akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadah penampungnya itu. Wadah kosong akan terasa lebih ringan, dan sedangkan wadah yang terisi air akan terasa menjadi berat. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa air itu memiliki massa. Yang ketiga, ada permukaan zat cair selalu mendatar. Pernah gak sih kalian melihat seorang pekerja bangunan yang membawa selang kecil yang panjang dan berisi air untuk mengetahui kedataran atau keseimbangan dari batu bata atau ubin yang mereka susun? Nah, sebenarnya pekerja tersebut memanfaatkan salah satu sifat zat cair, yakni permukaannya selalu mendatar. Jadi, walaupun wadah penampungan air dibuat miring, permukaan air akan selalu mendatar, jadi akan selalu seimbang dan tidak akan miring mengikuti wadahnya. Yang keempat, ada zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pernah gak sih kalian memperhatikan saat kalian menuangkan air dari satu wadah ke wadah lainnya? Nah, air tersebut akan mengalir dari permukaan yang paling tinggi ke permukaan yang paling rendah. Nah, demikian juga dengan air yang ada di sungai yang selalu mengalir dari arah hulu menuju hilir. Artinya, zat cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, atau zat cair mengalir di bawah pengaruh gravitasi hingga mencapai daerah terendah yang mungkin untuk menampungnya.
Nah, sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa di samping beberapa sifat yang telah disebutkan tadi, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh fluida, khususnya zat cair. Di antaranya, pada zat cair terdapat tekanan hidrostatik zat cair. Zat cair menekankan ke segala arah dan sama besar serta perilaku benda yang dapat menampung, melayang, atau tenggelam dalam zat cair. Kemudian mari kita membahas mengenai massa jenis. Pernah gak sih kalian memperhatikan kenapa saat kita mencampurkan minyak dengan air, minyak akan selalu berada di atas permukaan air. Sedangkan ketika kita melemparkan gabus, gabus itu akan mengapung. Sebenarnya semua ini itu terkait dengan massa jenis yang dimiliki oleh setiap benda. Semakin besar massa jenis sebuah benda, semakin besar peluang benda itu untuk mudah tenggelam. Mengapa minyak selalu berada di atas permukaan air? Karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Batu memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan gabus. Sehingga saat keduanya dilempar ke sebuah kolam, maka batu akan segera tenggelam sedangkan gabus akan terapung. Jadi kesimpulannya yaitu sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis lebih kecil dari air, maka benda itu akan terapung. Nah, pada kali ini Mbak Sumaya akan menjelaskan mengenai tekanan dan tekanan hidrostatik. Tekanan merupakan konsep yang tidak asing dalam kajian mekanik. Tekanan sendiri memang erat kaitannya dengan konsep gaya. Jadi, artinya semakin besar gaya tekanan, maka semakin besar pula tekanan yang ditimbulkannya. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan yang mengenai bidang tekanan, semakin kecil tekanannya. Tekanan pada suatu titik sendiri dalam fluida disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Tekanan pada fluida dinamakan tekanan hidrostatik. Pernah gak sih kalian merasakan ada tekanan pada telinga kalian saat kalian berenang? Nah, semakin dalam kita menyelam, tekanan pada telinga akan semakin besar dan kita akan merasakan sakit telinga. Nah, tekanan yang kita rasakan itu berasal dari gaya berat air yang ada di atas kita. Tekanan pada zat cair bertambah seiring dengan pertambahan kedalamannya. Jadi, ketika kita menyelam pada zat cair yang kerapatannya lebih besar, maka akan semakin besar tekanan hidrostatik yang kita rasakan. Pada umumnya, tekanan atmosfer juga memengaruhi tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik pada suatu titik ditimbulkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik itu. Yang berarti jika dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, besar tekanan hidrostatik dengan memperhitungkan adanya tekanan atmosfer secara matematis ditulis. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa tekanan hidrostatik itu dipengaruhi oleh kedalamannya saja, tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Nah, pada 1623 sampai 1662 ada seorang ilmuwan Prancis yaitu Blaise Pascal mengungkapkan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding wadahnya. Artinya, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan sama besar. Tekanan pada penampang piston lainnya itu saling sejajar dan tidak saling memberatkan. Contoh peralatan yang memanfaatkan hukum Pascal diantaranya pengangkat hidrolik atau dongkrak hidrolik. Penggunaan pengangkat hidrolik sendiri bertujuan untuk memperoleh gaya yang besar dengan memberikan sedikit gaya dan umumnya digunakan untuk mengangkat benda-benda yang berat, misalnya mobil. Nah, jika pada penampang satu yang mempunyai luas A diberikan gaya
F1, maka tekanan dari gaya ini akan diteruskan oleh zat cair dalam tabung pengangkat hidrolik ke penghisap 2 yang memiliki luas permukaan A2 sehingga mengalami gaya F2. Menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada penampang A1 akan sama besarnya dengan tekanan yang dialami oleh penampang A2. Secara matematis ditulis sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Ketika ketahui berdasarkan definisi di mana tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekanan terhadap luas bidang tekanan. P sama dengan F banding A, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. F1 banding A1 sama dengan F2 banding A2. F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2, di mana F1 yaitu gaya yang diberikan pada penampang A1, sedangkan F2 yaitu gaya yang dihasilkan pada penampang 2. Selanjutnya Mbak Aziza akan menjelaskan mengenai hukum pokok hidrostatik. Jadi, salah satu sifat zat cair adalah permukaannya selalu mendatar dimanapun zat cair itu berada. Hal ini terjadi ketika zat cair itu tidak mengalami gangguan. Tekanan hidrostatik zat cair hanya dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Maka, semua nilai titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu jenis zat cair mempunyai tekanan hidrostatik yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatik. Kalian bisa melihat sendiri contoh dari perbedaan massa jenis zat terdapat ketinggian permukaan zat cair. Nah, selanjutnya ada hukum Archimedes. Pernah gak sih kalian mikirin bahwa kenapa kapal-kapal pesiar yang ada itu selalu terapung walaupun menggunakan bahan baku yang cukup berat seperti logam berat atau besi? Nah, sebelumnya ada seorang ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes pada 287 sampai 212 sebelum Masehi menemukan bahwa benda-benda yang tercelup dalam air seolah-olah kehilangan beratnya. Hal ini karena air memberikan gaya ke atas yang mendorong benda secara keseluruhan. Akan tetapi, kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, melainkan pada seluruh fluida. Archimedes juga mengemukakan bahwa prinsip yang dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu apabila suatu benda dicelupkan sebagai atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang bersamanya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau dideshak oleh benda tersebut. Baiklah, mari kita tinjau lebih mendalam. Misalnya, kita memiliki sebuah balok kayu yang digantungkan pada seutas tali. Pada saat balok kayu tersebut tergantung di udara, terlihat bahwa balok kayu tersebut memiliki berat tertentu yang terukur pada sebuah neraca. Ketika balok kayu tersebut dicelupkan pada suatu zat cair, terlihat bahwa berat balok kayu yang terukur menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh zat cair memberikan gaya ke atas yang sebagai pengimbang gaya berat benda. Hal inilah yang dinamakan gayu apung atau Boyuyaniksi, atau lebih dikenal dengan nama gaya Archimedes. Nah, sebenarnya keadaan benda mengapung, melayang, dan akan tenggelam suatu benda dalam zat cair tergantung pada massa jenis benda tersebut. Berikut contoh-contoh pemanfaatan hukum Archimedes, yaitu yang pertama, hidrometer. Hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Kapal laut dan kapal selam yang didesain sedemikian rupa supaya dapat mengapung di dalam air. Yang ketiga, ada galangan kapal, yaitu alat yang didesain untuk mengangkat kapal-kapal laut ke daratan.
Berikutnya Mbak Isma akan menjelaskan mengenai kapilaritas. Apa sih kapilaritas itu? Kapilaritas merupakan naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit yang dinamakan pipa kapiler. Contohnya yaitu minyak tanah pada sumbu kompor. Terjadi peristiwa kapilaritas di mana sumbu kompor berfungsi sebagai pipa kapiler. Sedangkan pada kasus penyerapan air oleh tumbuhan atau pohon, pembuluh kayu atau pembuluh hilem pada tumbuhan berfungsi sebagai pipa kapiler yang menyebabkan air dalam tanah meresap ke bagian-bagian pohon. Ada dua jenis kapilaritas, yaitu air atau water dan raksa atau merkuri. Dalam bak berisi air ditempatkan pipa kapiler yang terbuat dari kaca, maka permukaan air dalam pipa kaca lebih tinggi dari permukaan air dalam bak. Hal ini dikarenakan adhesi atau gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel kaca lebih besar dari kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air. Kenaikan air pada pipa kapiler tersebut akan berhenti ketika berat air yang naik seimbang dengan gaya adhesinya yang Kenaikan air pada pipa kapiler tersebut akan berhenti ketika berat air yang naik seimbang dengan gaya adhesinya dan permukaan air pada tabung kaca akan cekung ke bawah. Nah, sedangkan ketika bak berisi raksa ditetapkan pipa kapiler yang terbuat dari kaca, maka permukaan raksa dalam pipa kaca lebih rendah dari permukaan raksa dalam bak. Hal ini karena adhesi atau gaya tarik-menarik antar partikel raksa dengan partikel kaca lebih kecil dari kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel-partikel raksa. Penurunan permukaan raksa pada pipa kapiler tersebut akan berhenti ketika berat raksa yang turun seimbang dengan gaya adhesinya dan permukaan raksa pada tabung kaca akan cembung ke atas Nah, selanjutnya membahas mengenai fluida ideal. Fluida ideal dapat kita sebut juga dengan fluida dinamik. Nah, fluida ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aliran yang bersifat tunak atau luminar atau steady dan aliran turbulent atau turbulence. Aliran tunak merupakan salah satu jenis aliran di mana masing-masing partikel fluida mengalir secara teratur dan tidak saling memotong, atau dengan kata lain, laju masing-masing partikel dalam aliran tunak cenderung konsisten. Berbeda halnya dengan aliran turbulence, di mana aliran tidak teratur dengan laju partikel yang beragam. Meninjau aliran yang turbulent sangat sulit, sehingga dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada aliran yang sifatnya tunak atau yang akan kita sebut fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal yaitu fluida bersifat non-viscous, aliran fluida bersifat tunak, fluida bersifat incomprehensible, dan aliran fluida bersifat irrotasional. Baik, yang terakhir Mas Lutfi akan menjelaskan mengenai persamaan kontinuitas. Pastinya kalian pernah menyiram tanaman dengan air yang mengalir menggunakan selang. Pada saat Anda menutup sebagian mulut selang tersebut dengan jari, aliran air menjadi semakin deras. Bagaimana sih hal ini dapat terjadi? Jika penampang pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut lebih kecil, atau sebaliknya, ketika penampang pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampang tersebut menjadi lebih besar. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa hasil kali laju alir dengan luas penampang selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju alir dan luar penampang ini dinamakan debit aliran. Kemudian ada persamaan Bernoulli.
Menurut asas kontinuitas, dikatakan bahwa pada saat aliran fluida melewati sebuah penampang yang luasnya lebih kecil, akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan ketika melewati luas penampang yang lebih besar. Daniel Bernoulli 1700 sampai 1782, seorang fisikawan dari Swiss, memberikan kesimpulan bahwa pada fluida yang mengalir dengan kecepatan lebih tinggi akan diperoleh tekanan yang lebih kecil. Asas Bernoulli membicarakan pengaruh kecepatan fluida terhadap tekanan di dalam fluida tersebut. Tetapi menurut tinjauan secara mekanik, energi potensial yang dimiliki fluida ketika berada di ketinggian H2 lebih besar daripada berada di ketinggian H1. Selanjutnya, Bernoulli menyatakan bahwa tekanan fluida berkurang seiring dengan penambahan ketinggian, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada ketinggian H2 lebih rendah dibandingkan tekanan fluida pada ketinggian H1. Dari tinjauan-tinjauan tersebut, Bernoulli memberikan sebuah rumusan matematis yang menyatakan hubungan antara tekanan dalam fluida, kecepatan aliran fluida, dan perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Perumusan matematis ini dinamakan persamaan Bernoulli yang dituliskan sebagai berikut: P tambah 1/2 PV kuadrat ditambah PJH sama dengan tetap. P sama dengan tekanan fluida, V kecepatan aliran fluida, dan H selisih ketinggian penampang. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat.